terdapat ekstrim. Nah, ekstrim yang tidak perlu TP wajib ini datangnya dari MHV di time frame atasnya. Dan di sini kalau kita lihat ada double ekstrim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Zulfikar FF. Di video kali ini Mimin akan membahas secara bersamaan bagaimana cara kita menentukan entry counter trend dan entry yang follow trend, terkhususnya buat orang-orang yang hanya trading di satu pair saja yang ingin menggunakan BBMA. Contoh saja, misalnya hanya trading di gold saja, kita ingin memanfaatkan peluang pullback ataupun yang follow trend atau sebutan lain counter trend. Nah, setelah Mimin buatkan video counter trend kurang lebih ada dua video. Jadi pertanyaannya bagaimana cara kita menentukan kedua-duanya secara bersamaan. Nah, kebetulan Mimin melihat ada satu yang penjelasan yang bagus di salah satu pair, yaitu di gold ya. Dan kita akan bahas sekarang. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut, buat teman-teman yang nggak sengaja ketemu channel Mimin atau baru berkunjung ke channel Mimin, mohon dukungannya dengan cara mengklik tombol subscribe, like, dan share ke kawan-kawan kita yang lain, agar kawan-kawan kita yang lain bisa belajar secara gratis. Dan jika sudah, mari kita lanjutkan ke pembahasan. Tapi sebelum kita lanjutkan ke pembahasan, Mimin ada informasi terbaru dan menarik yang kiranya bisa bermanfaat untuk kita-kita semua. Dan berikut informasinya. Ikuti kompetisi XM dan menangkan hadiah uang tunai. Bergabunglah dalam kompetisi demo dan real XM dan raih kesempatan untuk menang besar dengan akun demo dan akun real tanpa biaya entry. Menangkan bagian Anda dari total hadiah bulanan senilai 150.000 US dollar atau sekitar 2 miliar 300 jutaan. Entry gratis untuk semua trader tanpa memandang tingkat pengalaman. Kompetisi dengan akun real spesial pemilu Amerika Serikat dari 31 Oktober hingga 14 November dan raih hadiah uang tunai, cashback serta bonus deposit 100%. Kompetisi dengan akun demo, rasakan serunya trading tanpa risiko menggunakan dana virtual. Menangkan hadiah uang tunai dan uji keterampilan trading Anda. Nah, mengapa perlu ikut di kompetisi XM? Pertama, karena dapat memenangkan hadiah uang tunai yang dapat ditarik. Kedua, biaya entry gratis. Ketiga, uji keterampilan dan strategi trading Anda. 4, lihat peringkat Anda di antara trader lainnya. 5, dapatkan wawasan dan ide trading baru. Buka akun sekarang. Sudah punya akun DSM? Masuk ke login anggota atau member area untuk bergabung sekarang juga. Nah, untuk membaca syarat dan ketentuan selengkapnya, klik link yang ada pada deskripsi. Oke, itu dia informasinya. Semoga bisa diambil manfaat dan peluang yang ada. Dan sekarang mari kita lanjutkan ke pembahasan. Oke teman-teman, di sini pertama kita akan bahas yang counter trend dan kemudian kita akan coba bahas yang follow trend. Oke, pair yang bagus yang memberikan kita penjelasan yang mantap ini ada pada daily ya. Di sini Mimin perbesar ya. Nah, kalau kita melihat pada daily, sebelumnya Mimin ada membahas ya tentang entry counter trend di mana di ekstrimnya daily. Nah, di sini Mimin ada melakukan entry dan mengambil TP di TP wajib. Nah, tips terbaik kalau kita mau ambil counter trend sekurang-kurangnya candle daily. Kenapa? Karena perjalanannya adalah minimal sebatang candle. Ya. Nah, sebelumnya Mimin entry di MHV-nya 4 ya di sini.
Nah, di sini entry sebelumnya, di video sebelumnya, dan TP-nya di bawah. Ini kurang kelihatan, kita coba ganti warna. Nah, kayaknya hijau lebih kelihatan. Nah, di sini MHV destinasinya tersampaikan ya, dan MHV ini berada di ekstrimnya daily ya. Di sini reverse, di sini retest ya. Kalau kita lihat pada H4, nah ini berada di reverse. Oke, setelah dia capai baru dia naik lagi, dan pada saat ini sudah berbentuk BB mendatar. Ini untuk counter trend kita mungkin sudah membahas di video sebelumnya beserta dengan entry ya di sini. Oke, sekarang kita tahu ini hanyalah sebatas counter trend. Sementara kalau kita lihat pada daily berada di area re-entry buy. Ya, kan kalau kita cuma trading di satu pair, kita harus menunggu beberapa hari untuk mendapatkan setup yang buy. Kalau kita jenis trading hanya satu pair. Ya, sebut saja misalnya kita hanya trading di gold, artinya di sini kita nggak ngambil nunggu re-entry ya. Tapi kalau kita bisa memanfaatkan peluang counter trend dan follow trend, kita bisa ambil kedua-duanya. Mungkin di yang signal ini Mimin sudah bahas di video sebelumnya ya, yang di sini ya, kayaknya yang di sini. Coba teman-teman lihat cara entry di counter trend. Nah, sekarang setelah sampai destinasi ke low BB4 ya, dia sudah sampai di sini. Sekarang dia naik lagi. Nah, pada saat dia naik, kan kita tahu nih, ini trennya masih up ya, tapi adakah di sini ada peluang re-entry di H4 sekali untuk membuat MHV, yang mana di sini adalah ekstrim BB mendatar. Ini bisa disebut tipe wajib, ini adalah MHV. Bagaimana cara kita tahu dia akan naik atau dia akan turun sekali untuk membuat re-entry H4? Nah, tadinya kan kita sudah bahas nih di candle reverse dan di candle retest untuk counter trend. Nah, karena di sini ada sinyal, apakah peluang re-entry sell di H4 ini ada ataukah akan terbatal? Ya, tapi kita tahu secara garis besar trennya masih buy, trennya masih kuat untuk naik. Ya, kenapa? Karena belum ada momentum sell di H4. Oke, sekarang kalau kita ingin berpikir kalau ini dia sudah sampai di counter trend pertama, adakah H4 ini akan membuat re-entry untuk turun sekali lagi sekurang-kurangnya ke lebih untuk membuat MHV buy? Kita lihat pada H1 ya. Nah, di H1 apa yang perlu dilihat? Pertama, momentum sell. Ya, momentum sell break 550. Kedua, kita harus ingat MA5, MA10, dan MACD pada time frame H4 adalah kawasan-kawasan top BB pada H4. Dan kawasan ini lebih bagus apabila MA50 di luar BB untuk kekuatan yang lebih kuat. Tapi pada saat itu kekuatannya berada di tengah-tengah, 50 di tengah-tengah. Tapi tidak ada momentum buy. Artinya berkemungkinan re-entry pada H4 valid walaupun hanya sekedar pullback. Ya, hanya sekedar kita tahu tren masih kuat tapi masih ada peluang re-entry sell pada H4 itu valid. Kenapa? Karena tertahan di area re-entry mid BB. Kita bukan cerita tren. Tren memang lagi kuat. Tapi kan kalau kita jenis trading satu pair, kita kan butuh waktu lama untuk menunggu yang follow trend. Tapi sambil kita menunggu follow, kita bisa entry counter trend. Nah, ketika kita memanfaatkan re-entry pada H4, ingat top BB pada H1 adalah MA5, MA10 pada H4. Jadi, kalau misalnya kita entry, kita yakin ini akan mengambil re-entry H4 sekali.
valid selama belum muncul momentum buy yang mematikan momentum sell H1 yang ini. Ya, sebelum ada momentum buy yang baru, maka momentum kekuatan ini masih ada. Jadi kita bisa mengambil re-entry sell H4. Dan ingat, yang memvalidkan re-entry sell pada H4 adalah momentum sell pada M15. Sekarang kita lihat, kita dah tahu ini adalah area re-entry dari candle arah kuku H4. Sekarang kita juga tahu MA5, MA10 pada H4 adalah top BB pada H1. Dan yang memvalidkan re-entry H4 adalah momentum M15. Kita lihat pada M15 apa yang berlaku. Nah, di sini kalau kita menunggu momentum M15, di sini baru valid setupnya H4. Selama tidak ada momentum, kawasan-kawasan ini adalah entry sell kita setelah dinyatakan valid. Kalau kita menunggu valid entry sell di H4. Tapi kalau kita jenis yang cari pucuk akar, kita akan entry dari atas. Tapi resikonya masih lebih tinggi karena belum valid. Nah, setelah kita mendapatkan re-entry H4, kemana destinasi? Pertama, kita tetap menggunakan peranan momentum. Misalnya, di M15 ada momentum sell yang ini. Ini kita pindahkan ke momentum sell. Destinasi momentum sell HM15, momentum ini adalah ke low BB H1. Ketika dilanjutkan dengan momentum sell pada H1, destinasinya ke low BB H4. Ketika sampai di low BB H4 dan di sini sudah berada di zone re-entry H1, maka kita sudah siap-siap untuk entry follow trend kembali. Setup apa? Setup re-entry daily. Code-nya apa? Code-nya R di H4M, ya, ini MHV. Ya, kenapa ini disebut MHV? Karena di sini ada ekstrim walaupun BB mendatar. Ekstrim, tipe wajib MHV, atau bolehlah kita sebut rejection. Ya, ini udah dapat R, M. Kalau kita lihat pada H1 terdapat ekstrim. Nah, ekstrim yang tidak perlu tipe wajib ini datangnya dari MHV di time frame atasnya. Dan di sini kalau kita lihat ada double ekstrim. Ya, di sini ekstrim buy, tipe wajib, ekstrim lagi. Nah, ekstrim ini tidak perlu tipe wajib. Oke, itu step kalau kita follow daily. Nah, sekarang daily yang memvalidkan re-entry buy daily adalah momentum buy pada H1. Sekarang yang mana momentum buy pada H1? Yang ini. Maka re-entry pada daily sudah dinyatakan valid. Turun ke low BB karena ada arah kuku pada H4. Yang memvalidkan arah kuku H4 adalah momentum pada H1. Ring MA5, MA10 pada H4 adalah low BB pada H1. Jadi memang kekuatan sudah beralih ke follow trend kembali. Sekarang kita akan melihat adakah kekuatan ini kuat. Kita akan melihat momentum berterusan di H1 atau hanya sebatas sideways dan rejection. Nah, seperti itu. Nah, itu kita cara mengikuti follow trend dan counter trend secara bersamaan. Satu lagi, di dalam re-entry H4 ini ada re-entry pada H1. Contohnya, di sini kan tadinya yang kawasan re-entry H4 di top BB H1. Ketika H1 membuat momentum dan membuat sekali re-entry alias tipe wajib, ini kawasan lanjutan daripada candle-candle H4. Kita bisa memanfaatkan kembali dengan cara memvalidkan dengan time frame
M15. Itulah kawasan-kawasan kita untuk layer. Nah, ketika re-entry H1 maka berada di top BB M15. Selalunya kawasan ME5 ME10 pada satu time frame di atasnya adalah top BB pada time frame kedua dan lebih cantik bila bersama EMA 50. Kenapa bersama EMA 50? Karena EMA 50 adalah tren di semua time frame. Seperti itu. Dan kalau kita melihat kepada weekly juga masih di zona-zona zone zero loss. Kita lihat monthly juga masih belum ada satu candle reverse moon. Artinya belum ada tanda-tanda untuk stress kalau melihat kepada daily, weekly, dan monthly. Oke, semoga bisa lebih jelas, semoga bisa terjawab cara kita melakukan mencari setup counter trend dan follow trend secara bersamaan bagi pencinta trading satu pair. Ya, semoga bisa diterima dan bisa diambil manfaatnya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kesilapan dalam penyampaian. Bila ada yang kurang jelas, silakan tanyakan di kolom komentar. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita supaya durasi tidak terlalu panjang. Mimin mohon maaf jika ada kesalahan dan kesilapan dalam penyampaian. Sampai jumpa di video-video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar, selamat praktek, dan selamat membetes. Selamat trading dan salam profit.